dengan diberikannya pataka oleh Bapak Hashim Joyo Hadikusumo sebagai pembina kepada Ketua Umum Formas, berarti resmilah Forum Masyarakat Indonesia Emas. Kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Tiga, dua, satu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hashim dan terima kasih banyak juga kepada semuanya. Terima kasih banyak. Tapi saya mohon Pak Hashim untuk tetap berada di atas panggung karena berikutnya adalah keynote speaker dari Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang sekaligus juga akan membuka dialog nasional. Disilakan dan kami mohon kepada yang lainnya untuk Bapak mohon izin tetap di atas. 30 anak, 10 anak menjadi stunting. Ya. Itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Ibu Bayangkari dari Sulawesi Barat. Terima kasih Mirali, luar biasa ya. Saya mencatat upaya berat dan sulit untuk merealisasikan Indonesia Emas dengan kepedulian dan falsafah bersama kita bisa. Dengan izin Allah, insya Allah Indonesia Emas akan tercapai. Mohon tepuk tangan untuk ibu kita yang cantik dan luar biasa, Bapak Ibu. Tadi waktu di transit kita sempat ngobrol ya, dan saya sedikit nakal, tapi saya mau sampaikan di sini karena kebetulan ada Bapak Beni Mamoto, ada Bapak Heri Dahana dan lain. Bu Miranti menyampaikan begini, padahal ini bukan tupoksi kita, tapi Ibu dengan membaca ini, saya tadi di ruangan udah nakal, Bu jadikan itu tupoksi, gitu. Karena memang bukan artinya kita memaksa itu untuk sesuatu yang tidak baik. Untuk masyarakat kita yang belum sadar, karena kita memang sungguh mau Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Demikian ya Ibu ya. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan awal, saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke pemateri kedua kepada Ibu ya. Saya buka mungkin 4 penanya, kiri. Ibu-ibu di rumah mulai menanam dan Sumbar itu tanahnya terus terang memang sangat subur karena waktu pas ayah saya mengunjungi saya itu yang namanya belum pernah makan pepaya semanis gitu ya Bapak. Itu Bu, terima kasih. Siap. Berarti senangnya kita ada acara seperti ini, artinya menambah network. Bu Endang, insya ya berkolaborasi. Ya, makasih. Ibu silakan, Adik jelaskan nama dan dari mana. Ya memang Sulawesi Barat itu nggak jauh dari tempat saya. Saya Sulawesi Utara meskipun sudah 3 tahun di Jakarta. Ya karena faktor ini, saya rasa yang Ibu sampaikan. Dapatkah Ibu sampaikan faktor lain yang mempengaruhi hal ini dan sejauh mana keterlibatan pemerintah? Kalau di pedesaan itu kader dan Wisma ya, bukan sini salah satu pengurus RW, jadi saya paham itu di mana mereka itu sudah ada bagiannya dalam menjangkau masyarakat yang ada, apalagi masyarakat yang dalam kasus-kasus tertentu misalnya penyakit dan sebagainya. Nah, besar pemerintah dalam mempersiapkan kader seperti ini sehingga kan mungkin kebetulan memang memajukan vokasi ya Bapak ya, supaya lah kebetulan untuk SMK di sana, SMK itu ada SMK di Rajini itu saya lihat siswanya tinggal 9 orang, artinya perubahan itu harus dimulai dari sumber daya manusia yang maupun stakeholders di Sulawesi Barat. Mungkin ya Bitpres jika mau tambahan, jadi Ibu ini juga bisa kita merasakan sekali ya Jarum Foundation ya. Jadi SMK vokasi di Kudus itu kemarin Pak Gubernur ngirim seluruh kepala dinas dan kepala sekolah se-Sulbar untuk belajar ke Kudus untuk melihat sekolah
SMK di Kudus. Nah, ini yang kami upayakan bahwa lebih banyak diperlukan SMK di provinsi yang baru berkembang seperti Sulawesi Barat. Itu, terima kasih. Mungkin sedikit ada tambahan, Bapak. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, semua tergantung sama kepekaan dan kepedulian manusia, baik pejabat maupun rakyat semua. Jadi secara dini dapat diketahui ada sesuatu kekurangan dan bisa diambil tindakan, itu sudah banyak membantu. Saya pernah datang ke IKN, saya kaget sekali. Tidak ada kursus yang lurah, diimpor dari Jawa. Padahal itu ada perkebunan, daerah hutan, daerah berdaya nabati besar sekali. Dan itulah kami mengharapkan masalah pangan itu seharusnya Indonesia itu menjadi sumber manusia yang unggul. Karena sumber pangannya berlimpah. Yang tidak ada adalah accessibility-nya dan pendidikan yang tertinggal. Itu yang menyebabkan kehidupan sosialnya menurun. Penduduk kita ini menghuni rumah kurang lebih 60 juta rumah. Dari 60 juta rumah itu 35% tidak punya jamban. 35% tidak punya jamban. Jamban ini terbuka jalan, terbuka di jalan sungai, terbuka di kebun, dan itu semua sumber penyakit. Bagaimana manusia kita? Desain uji coba model gizi SD dengan World Food Program. Demikian Ibu. Saya adil, waktunya sama seperti tadi, 20% untuk Ibu. Setelah itu kita 10 menit untuk tanya jawab. Ibu silakan Ibu. Ya, terima kasih. Izin berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Natalia untuk kita Marampa. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Foxpoint, Bapak, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Foxpoint, dan tentu Forum Masyarakat Indonesia Emas yang pada pagi hari tadi sudah diresmikan. Saya menyampaikan selamat dan tentu kami sangat berbahagia sekali bisa berada di forum ini untuk bersama-sama kami berbagi informasi terkait masyarakat kita, perilaku pemahamannya masih sangat kurang. Kita bisa masuk ke sana adalah edukasi. Di semua masyarakat butuh edukasi. Itu salah satu yang bisa dilakukan tentunya ya, dan lain-lain yang bisa dilakukan oleh ormas. Kemudian sepertinya masih konsep stunting, masih konsep ya. Kebetulan tadi Pak Menkes karena sambutan Pak BKKBN sambutan, jadi tidak diminta untuk bicara apa sih yang pemerintah sudah lakukan ya. Kalau kita bicara mengenai apa yang pemerintah sudah lakukan pasti satu hari Bapak Ibu ya, karena sebagai gambaran saja 19 kementerian lembaga itu sudah punya tanggung jawab untuk memberikan intervensi kepada sasaran sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Contoh, Kementerian Kesehatan. Tadi Pak Menkes mengatakan, kami sudah memberikan sekian ratus ribu antropometri untuk di posyandu. Antropometri untuk apa? Mengukur, menimbang bayi supaya ukurannya benar, supaya timbangannya benar, supaya bisa dipantau tumbuh kembangnya, supaya kalau dia tidak naik berat badannya diberikan intervensi makanan tambahan ya. Kalau turun berat badannya menjadi prioritas untuk menjadi perhatian atau dirujuk ke puskesmas, ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter, seperti itu contoh.
di puskesmas diberikan seluruh USG untuk puskesmas supaya ibu-ibu hamil dapat dipantau kehamilannya. Moderator kepake. Besok-besok dipanggil lagi. Udah jam segini, waktunya masih belum cukup, masih tepuk tangan. Benar, memang waktu juga yang akhirnya harus memisahkan kita. Masalah kita, saya tidak bilang masalah kita, tantangan yang harus kita kerjakan untuk memperjuangkan Indonesia Emas begitu banyak di depan. Tapi ala-ala profesional, saya sebagai moderator harus menyimpulkan untuk tema kembali saya ke hari ini, makanan bersih kan SDM unggul menuju Indomas 2045 memang sangat penting seperti dari sudah sampaikan karena merupakan investasi untuk STM yang tepat sasaran seperti disampaikan. Makanya program Bapak Prabowo kemarin makan siang gratis menjadi makan gratis karena artinya sarapan juga menjadi poin yang penting. Tepat sasaran, bukan bapak-bapak intermittent fasting supaya tidak sarapan supaya ukuran perutnya kecil, sehat, tapi bukan itu. Tepat sasaran siapa yang dikenakan, yang diterapkan standar gizi, komposisi isi perutku, ibu sesuai minyakan, dan balik lagi catatan yang saya sangat kena dari Bu Mirati, bukan upaya berat dan sulit untuk merealisasikan Indonesia Emas dengan kepedulian dan falsafah bersama, kita pasti bisa. Itu aja, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang dan kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.